Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Syafitri dengan NIM 040403231110. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikodinamika dan humanistik. Pasti teori psikodinamika itu, konsep teori ini merupakan pendekatan yang penting dalam memahami perkembangan dan hakikat kepribadian serta memperhatikan peran lingkungan dan aspek-aspek psikologis dalam membentuk perilaku manusia. Id adalah sistem kepribadian asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drivers. Dorongan dasar manusia atau kebutuhan biologis manusia seperti makanan dan minuman. Kedua adalah ego. Apa sih ego itu? Ego adalah norma yang selama ini kita anut dan juga wilayah kesadaran yang berupaya menekan ID agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realitanya sendiri. Bahasan yang ketiga yaitu superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang mewakili standar moral internal dan nilai-nilai yang diterima oleh individu dari lingkungan sosialnya, seperti aturan, norma, dan moralitas. Superego bertindak sebagai pengendali internal, menegakkan aturan moral, dan menimbulkan perasaan bersalah atau malu ketika individu melanggar nilai-nilai tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manusia sehat menurut teori psikodinamika. Menurut teori psikodinamika, manusia sehat yaitu manusia yang berkeseimbangan antara id, ego, dan superegonya itu seimbang. Kemampuan untuk mengatasi konflik internal. Yang ketiga, kepuasan hidup dan fungsi sosial yang baik. Dan yang keempat, kesadaran akan dirinya sendiri. Yang tidak sehat menurut teori psikodinamika yaitu jika mereka tidak dapat mengelola emosi mereka dengan baik, emosi yang tidak dikelola dengan mengarah pada perilaku yang tidak seimbang dan dapat menyebabkan gangguan jiwa. Misalnya, kecemasan yang berlebihan dapat mengarah pada perilaku yang tidak seimbang dan dapat menyebabkan gangguan jiwa. Psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Di sini, Freud juga mengembangkan teori psikoanalisis yang dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Dalam teori psikoanalisis, Freud mengemukakan bahwa struktur kepribadian terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id berisi keinginan-keinginan bawah sadar, ego berisi kemampuan untuk mengatur keinginan-keinginan tersebut, dan superego berisi nilai-nilai moral yang diterima. Dalam psikoanalisis terdapat beberapa teknik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama yaitu asosiasi bebas, teknik interpretasi, teknik transferensi, teknik analisis mimpi, teknik analisis resistensi, dan teknik hipnoterapi. Yang pertama yaitu teknik asosiasi bebas. Klien diminta untuk mengatakan segala sesuatu yang muncul dalam kesadarannya dengan leluasa tanpa perlu berusaha membuat uraian yang logis, teratur, dan penuh arti. Yang kedua yaitu interpretasi, sebuah metode terapi psikoanalisis yang digunakan untuk membantu klien memahami dinamika-dinamika yang mendasarinya dan yang tidak didasari, serta untuk mengatasi konflik-konflik internal yang tidak disadari. Yang ketiga yaitu teknik transferensi, sebuah metode terapi psikoanalisis yang membuat klien memahami dan mengatasi konflik-konflik internal yang terkait dengan pengalaman masa lalu yang mereka lalui dengan interaksi dengan terapis. Yang keempat yaitu analisis mimpi, cara untuk memahami makna tersembunyi dari mimpi dengan melihat simbol-simbol yang ada dan memahami proses-proses yang terjadi dalam mimpi. Yaitu teknik analisis resistensi. Proses ini untuk mengungkapkan alasan-alasan terjadinya resistensi pada diri konseli. Tujuan dari teknik ini adalah membantu konseli menyadari alasan-alasan resistensi yang terjadi pada dirinya sehingga konseli mampu menghadapinya. Untuk teknik yang keenam yaitu teknik hipnoterapi, cara untuk membantu seseorang mengatasi masalah psikologis dan meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan sugesti dan relaksasi untuk membantu seseorang mencapai kondisi yang trans. Macam-macam permasalahan yang ada dalam teori psikodinamika. Yang pertama yaitu konflik internal atau batin, terjadi ketika individu mengalami pertentangan atau perang antara dorongan, keinginan, atau nilai-nilai yang bertentangan di dalam
diri mereka sendiri. Misalnya, konflik antara dorongan seksual dan nilai-nilai moral, atau antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tuntutan sosial di sekitarnya. Kedua yaitu pertahanan diri. Strategis psikologis yang digunakan oleh individu untuk mengurangi kecemasan atau menghadapi konflik batin. Beberapa mekanisme dan pertahanan yang umum meliputi penyangkalan atau denial, depresi, proyeksi, sublimasi, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga yaitu trauma dan pengalaman emosional yang berat. Pengalaman masa lalu yang tidak seimbang dapat menyebabkan individu mengalami trauma dan gangguan kecemasan. Dalam masa lalu, seseorang dapat menyebabkan permasalahan psikologis yang dalam, seperti gangguan stres pasca trauma atau PTSD, kecemasan, dan depresi. Teori behavioristik menurut Ivan Pavlov merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini berfokus pada peran dan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan berperilaku yang reaktif atau respon dengan baik. Dalam teori behavioristik, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan responnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu teori humanistik. Apa sih teori humanistik itu? Teori yang memaksimalkan atau mengoptimalkan, mengembangkan potensi manusia sehingga dia menjadi manusia yang lebih baik dengan beberapa proses tertentu. Teori ini berfokus pada memanusiakan manusia secara keseluruhan, memahami diri dan lingkungan. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk hidup dan memahami diri sendiri sebagai bagian dari proses belajarnya. Manusia sehat menurut teori humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers, yaitu manusia mampu mensepsi dirinya, orang lain, dan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya secara objektif. Manusia sehat menurut teori humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, mempersepsi diri kehidupan atau dunianya sebagaimana apa adanya dan merasa nyaman dalam menjalaninya, menerimanya diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya, dan juga mempunyai komitmen atau dedikasi untuk memecahkan masalah di luar dirinya atau yang dialami oleh orang lain dan sekitarnya, dan juga bisa bersikap mandiri atau independen. Manusia tidak sehat menurut teori humanistik yaitu manusia yang tidak memiliki kebutuhan aktualisasi diri yang terpenuhi. Dalam perspektif humanistik, kesehatan manusia tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga dari segi psikologis dan sosial. Menurut tokoh-tokoh humanistik seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow, manusia tidak sehat dapat diidentifikasi melalui beberapa tanda sebagai berikut ini. Ketidaksesuaian dengan dirinya sendiri. Mungkin mengalami ketidaksesuaian antara ideal diri dan konsep diri aktualnya. Mereka mungkin merasa tidak puas dengan siapa mereka sebenarnya. Untuk yang kedua yaitu kurangnya pengembangan pribadi. Mungkin dapat mengalami kesulitan dalam mencapai potensi penuh mereka karena faktor-faktor seperti ketidakpastian. Yaitu ketidakmampuan untuk mewujudkan potensi. Di sini, manusia tersebut mungkin merasa terhambat dalam mencapai aktualisasi diri atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis tingkat tinggi seperti rasa memiliki. Yang terakhir yaitu ketidakmampuan dalam hubungan interpersonal. Mungkin mengalami kesulitan dalam membantu hubungan yang bermakna dan membangun interaksi yang sehat dan orang lain karena masalah seperti kurangnya empati. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau perkataan kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.